Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di mata kuliah metodologi penelitian, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang membuat kajian pustaka dan hipotesis. Sebelum kita bahas materinya, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami beserta pembagian materinya. Yang pertama, Faris Prasetyo dengan NPM 181003630 akan menjelaskan tentang pengertian, kegunaan, dan cara menyusun kajian pustaka. Yang kedua, saya sendiri Nani Herawati dengan NPM 181003654 akan menjelaskan tentang pengertian, kegunaan, dan karakteristik hipotesis. Dan yang ketiga, Wahyu Putri Afandi dengan NPM 181003658 akan menjelaskan tentang macam-macam hipotesis, bentuk rumusan hipotesis, dan cara menyusun hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Prasetyo Mardika, NPM 181003630. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Yang pertama, pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Sesuai dengan arti tersebut, suatu kajian pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali pustaka, laporan penelitian, dan sebagainya. Tentang masalah yang berkaitan, tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan. Selanjutnya, pengertian kajian pustaka menurut para ahli. Yang pertama, menurut Setiosari. Menurut Setiosari, secara umum kajian teori atau kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Yang kedua, menurut Nyoman Kutaratna. Menurut Nyoman Kutaratna, dalam Prastowo, kajian pustaka memiliki 3 pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan karangan teori atau landasan teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Yang ketiga, menurut Pohan. Menurut Pohan, dalam Prastowo, penyusunan kajian pustaka memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang pernah dibuat yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang dikaji. Selanjutnya, kegunaan kajian pustaka. Yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Sejarah permasalahan meliputi perkembangan permasalahan dan perkembangan penelitian atas permasalahan tersebut. Pengkajian terhadap perkembangan permasalahan secara kronologis sejak permasalahan tersebut timbul sampai pada keadaan yang dilihat kini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan materi permasalahan. Kajian dari waktu ke waktu, berkurang atau bertambah parah, apa penyebabnya. Yang kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian. Dalam merancang prosedur penelitian, banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa. Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada.
Pengkajian pustaka dalam hal ini akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan. Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area permasalahan diperlukan untuk merumuskan landasan teori sebagai basis perumusan hipotesa atau keterangan empiris yang diharapkan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Suatu penelitian mempunyai lingkup keterbatasan serta kelebihan dan kekurangan. Evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelemahan tersebut akan berguna terutama dalam memahami tingkat kepercayaan hal-hal yang diacu. Perlu dikaji dalam penelitian yang dievaluasi apakah temuan dan kesimpulan berada di luar lingkup penelitian atau temuan tersebut mempunyai dasar yang sangat lemah. Evaluasi ini menghasilkan penggolongan pustaka ke dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok pustaka utama dan yang kedua kelompok pustaka penunjang. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Dalam hal ini peneliti sumber-sumber informasi pustaka dan mempunyai hubungan dengan sumber-sumber tersebut. Kajian pustaka berkaitan dengan hal ini berguna untuk membeberkan seluruh pengetahuan yang ada sampai saat ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat meyakinkan bahwa tidak terjadi duplikasi. Yang keenam, menunjang perumusan permasalahan. Pengkajian pustaka yang meluas tapi tajam, komprehensif dan bersistem, pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa, yang memerlukan penelitian, yang membedakan penelitian yang diusulkan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, terdapat manfaat utama kajian pustaka berdasarkan kegunaannya. Di antaranya yang pertama, menunjukkan pengetahuan yang menjadi dasar penelitian. Yang kedua, memperlihatkan bahwa kita telah membaca banyak tentang topik yang kita teliti. Yang ketiga, menunjukkan pemahaman kritis tentang teori yang dipakai. Yang keempat, mengakui hasil karya orang lain dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja sebelum kita dan hasil karyanya telah mempengaruhi cara berpikir kita. Yang kelima, memberikan informasi dan memodifikasi penelitian kita. Yang keenam, memastikan status penelitian kita dengan menunjukkan bahwa orang lain belum meneliti topik kita atau tidak meneliti dengan cara yang sama atau mengidentifikasinya adanya gap dalam bidang yang kita teliti. Yang ketujuh, menunjukkan keterampilan dan kemampuan analitis dan kritis penulis. Yang kedelapan, menunjukkan dari apa yang akan dikaji. Yang kesembilan, untuk membangun untuk penelitian kita, hal ini penting karena ada orang lain yang meneliti di bidang yang sama dengan kita. Yang kesepuluh, menunjukkan pemahaman mutakhir tentang topik yang diteliti. Selanjutnya, cara menyusun kajian pustaka. Menurut Ratna, dalam Prastawa kajian pustaka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama penyajian sesuai dengan penelitian. Cara penyajian kajian pustaka dalam jenis ini disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejarahan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian seperti dilakukan dalam berbagai analisis persepsi masyarakat. Yang kedua, penyajian disesuaikan relevansi kedekatannya dengan objek. Cara kedua dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sebagai penelitian ilmiah, cara kedua ini dianggap lebih baik dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dilakukan memang baru berbeda dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian memiliki relevansi paling kuat yang mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya, sekaligus menghindarkan terjadinya duplikasi. Masih menurut Ratna dalam Prastawa, kajian pustaka dapat dibedakan menjadi dua yang didasarkan pada bagaimana pemaparan dan penyajian kajian pustaka dalam sebuah laporan penelitian yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyajian kajian pustaka secara deskriptif. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif ini
hanya menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaannya dengan mempertimbangkan bahwa analisis akan diuraikan pada bab berikutnya. Yang kedua, penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis selain berbentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak, mengkritik, menerima, dan atau yang lainnya. Selanjutnya, menulis kutipan di dalam kajian pustaka. Teknik penulisan rujukan. Pada kajian pustaka terdapat dua teknik dalam menulis rujukan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan cuplikan kalimat yang kita kutip langsung dari pengarang aslinya. Dalam menulis kutipan secara langsung, sebaiknya tidak merubah kalimat atau bahasa yang ditulis di dalam buku rujukan. Banyak sebuah kalimat kutipan sebaiknya kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris dan ditulis di antara tanda kutip. Kalimat atau poinnya harus sesuai dengan paragraf letak kutipan tersebut. Menyertakan sumber kutipan baik di awal kalimat, di akhir. Jika menggunakan sistem futon, maka diberi penomoran di belakang titik kalimat kutipan. Penulisan sumber kutipan yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dari sumber kutipan. Apabila kalimat yang ingin dikutip panjangnya lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris, maka tulisannya harus dipisahkan dari paragraf yang berkaitan. Kalimat ditulis agak menjorok ke dalam atau 5-7 ketukan dari garis tepi paragraf. Menggunakan spasi tunggal dan mencantumkan sumber sebagaimana ketika mengutip dengan kalimat pendek. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang ditulis dengan bahasa penulis atau penyusun makalah. Terjemahan, saduran, ringkasan, dan parafrase merupakan yang termasuk ke dalam kutipan tak langsung. Cara menulis kutipan tak langsung yaitu: pertama, diawali dengan tanda kutip. Yang kedua, tulisannya menyatu dengan teks. Yang ketiga, nama pengarang ditulis di awal atau di akhir kalimat. Yang keempat, tidak ada nomor halaman. Berikut contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, sumber kajian pustaka. Berikut dijelaskan beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan. Yang pertama, buku teks. Buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi yang diterbitkan dengan interval yang tidak tentu dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah tertentu. Yang kedua, jurnal. Jurnal adalah makalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Yang ketiga, periodikal. Periodikal adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Yang keempat, yearbook. Yearbook adalah buku mengenai fakta-fakta dan statistika setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta. Yang kelima, buletin. Buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala dan berisi catatan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Yang keenam, sirkular. Sirkular adalah tulisan ilmiah pendek dan praktis diterbitkan dengan interval tidak tentu. Yang ketujuh, leaflet. Leaflet berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis. Yang delapan, annual review. Annual review berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama setahun atau beberapa tahun yang lampau.
Yang kesembilan, offprint. Offprint adalah kiriman artikel dari pengarang yang terlepas dari majalah atau dari buku teks. Yang ke-10, reprint. Reprint merupakan artikel yang sudah dimuat dalam satu majalah ilmiah, kemudian dicetak ulang oleh penerbit secara terpisah dan diberi sampul. Yang ke-11, recent advance. Recent adalah majalah ilmiah yang di artikel ada di prioritas. Yang ke-12, bibliografi. Bibliografi adalah buku-buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Yang ke-13, handbook. Handbook adalah buku kecil yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk tentang suatu masalah tertentu ataupun suatu fenomena yang bersifat umum. Yang ke-14, manual. Manual adalah buku petunjuk tentang mengerjakan atau melakukan sesuatu secara terperinci. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Yang pertama, memulai dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. Bisa didapatkan dari berbagai sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur, urutan, dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur, sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis, berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang keenam, pada akhir kajian pustaka dikemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan dijelaskan originalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis. Yang pertama yang akan kita bahas dalam hipotesis ini adalah pengertian hipotesis. Menurut Margono, hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo sendiri berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi dapat disimpulkan, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Selanjutnya, Sugiono menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Menurut Sumadi Suryabrata, secara teknis, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sedangkan secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Maka, pengertian dari hipotesis dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut sebagai teori. Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian. Oleh karena itu, sebelum terjun ke lapangan, hendaknya seorang peneliti telah merumuskan hipotesis penelitiannya.
Terkait dengan hal tersebut, Furhan mengungkapkan kegunaan hipotesis penelitian yaitu, yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan, seseorang harus melangkah lebih jauh daripada sekedar mengumpulkan fakta-fakta yang berserakan, guna mencari generalisasi dan antar hubungan yang ada di antara fakta-fakta tersebut. Antar hubungan dan generalisasi ini dapat memberikan gambaran pola yang penting bagi pemahaman persoalan. Pola semacam itu tidak mungkin menjadi jelas selama pengumpulan data dilakukan tanpa arah. Hipotesis yang telah direncanakan dengan baik akan memberikan arah dan mengemukakan penjelasan-penjelasan. Karena hipotesis itu dapat diuji dan divalidasi melalui penyelidikan ilmiah, maka hipotesis dapat membantu kita memperluas pengetahuan. Yang kedua adalah hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Pertanyaan tidak dapat diuji secara langsung. Penelitian memang dimulai dengan suatu pertanyaan, tetapi hanya hubungan antara variabel-variabel sajalah yang dapat diuji. Misalnya, seorang peneliti tidak akan menguji pertanyaan apakah komentar guru terhadap pekerjaan murid menyebabkan peningkatan hasil belajar secara nyata, akan tetapi seseorang dapat menguji hipotesis yang tersirat dalam pertanyaan tersebut. Komentar guru terhadap hasil pekerjaan murid menyebabkan meningkatnya hasil belajar murid secara nyata. Atau yang lebih spesifik lagi, skor hasil belajar siswa yang menerima komentar guru atas pekerjaan mereka sebelumnya akan lebih tinggi daripada skor siswa yang tidak menerima komentar guru atas pekerjaan mereka sebelumnya. Selanjutnya, seorang peneliti dapat meneliti hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu komentar guru dan prestasi siswa. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan guna menguji pernyataan tersebut. Secara sangat sederhana, hipotesis menunjukkan kepada peneliti apa yang harus dilakukan. Fakta-fakta yang harus dipilih dan diamati adalah fakta yang ada hubungannya dengan pertanyaan tertentu. Hipotesislah yang menentukan relevansi fakta-fakta tersebut. Hipotesis dapat memberikan dasar bagi pemilihan sampel serta prosedur penelitian yang harus dipakai. Hipotesis juga dapat menunjukkan analisis statistik yang diperlukan agar ruang lingkup studi tersebut tetap terbatas, dengan mencegahnya menjadi terlalu syarat. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Hipotesis akan sangat memudahkan peneliti kalau peneliti itu mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Artinya, peneliti dapat menyusun bagian laporan tertulis ini di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula, sehingga membuat penyajian itu lebih berarti dan mudah dibaca. Selanjutnya adalah karakteristik hipotesis. Menurut Kerlinger, terdapat dua kriteria pernyataan hipotesis yang baik, yaitu hipotesis adalah pernyataan tentang relasi antara variabel-variabel. Yang kedua, hipotesis mengandung implikasi-implikasi yang jelas untuk pengujian hubungan-hubungan yang dinyatakan tersebut. Berdasarkan dua kriteria tersebut, disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis mengandung dua variabel atau lebih yang dapat diukur serta menunjukkan secara jelas dan tegas cara variabel-variabel tersebut berhubungan. Selanjutnya, menurut Nazir, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus merupakan pernyataan terkaan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Ini berarti bahwa hipotesis mengandung dua atau lebih variabel-variabel yang dapat diukur. Hipotesis menspesifikasikan bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan. Hipotesis yang tidak mempunyai ciri ini sama sekali bukan hipotesis dalam pengertian metode ilmiah. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Artinya, hipotesis harus terang, kandungan konsep dan variabel harus jelas. Hipotesis harus dapat dimengerti dan tidak mengandung hal-hal yang metafisik. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Hipotesis juga harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan.
Jika tidak, maka hipotesis bukan lagi terkaan, tetapi merupakan suatu pertanyaan yang tidak berfungsi sama sekali. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji, baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Alasan yang diberikan biasanya bersifat deduktif. Sehubungan dengan ini, maka supaya dapat diuji, hipotesis harus spesifik. Pernyataan hubungan antar variabel yang terlalu umum biasanya akan memperoleh banyak kesulitan dalam pengujian kelak. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, semakin kecil pula kemungkinan terdapat salah pengertian dan semakin kecil pula kemungkinan memasukkan hal-hal yang tidak relevan ke dalam hipotesis. Yang keenam, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Hipotesis harus dirumuskan sesuai dengan kemampuan teknologi serta keterampilan menguji dari si peneliti. Secara umum menurut Nazir, hipotesis yang baik harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan, harus masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang telah diciptakan Tuhan. Hipotesis harus dapat diuji dengan aplikasi deduktif atau induktif untuk verifikasi. Hipotesis harus sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Putri Afandi, NPM 181003658. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam hipotesis. Jadi ada beberapa macam hipotesis. Untuk mempermudah dalam mempelajari, hipotesis ini dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusannya dan proses pemerolehannya. Kalau ditinjau dari rumusannya ada dua, yaitu hipotesis kerja. Biasanya disingkat dengan HI atau HA. Jadi HA ini hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Jadi peneliti sebelum melakukan penelitian pasti sudah mempunyai dugaan sementara yang dianggap benar. Nah, itu yang dinamakan dengan hipotesis kerja atau HA itu. Sedangkan yang hipotesis nol itu adalah lawan hipotesis kerja. Biasanya H0 ini hipotesis nol ini disingkat dengan H0. Jadi H0 ini apa ya? Hipotesis yang isinya itu bertolak belakang atau berkebalikan dari HA. Seperti contoh, peneliti mempunyai dugaan ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Seumpama hanya HA-nya seperti itu. Maka HO-nya itu isinya tidak ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Seperti itu. Jadi seumpama HA-nya itu ada pengaruh, jadi H0-nya itu tidak ada pengaruh. Seumpama HA-nya itu lebih besar, pasti H0-nya itu lebih kecil. Jadi H0 itu selalu berkebalikan isinya dari HA. Seperti itu. Lalu ditinjau dari proses pemerolehannya ada hipotesis induktif dan hipotesis kualitatif. Hipotesis induktif itu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru. Biasanya ini pada penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu penelitian untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan impresi, seperti itu, alasan dan penyebabnya, opini, gitu. Seperti contoh, peneliti ingin memahami informasi yang mendalam. Mengapa terjadi ketidakpuasan pengunjung di suatu wisata. Nah, itu termasuk dengan penelitian kualitatif. Jadi tentang perasaan, pemikiran, seperti itu.
Biasanya penelitian kualitatif ini pengambilan datanya itu melalui wawancara, diskusi, seperti itu. Lalu yang kedua, hipotesis kualitatif. Hipotesis kualitatif itu merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Biasanya ini ada pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini penelitian untuk mendapatkan data yang menggunakan angka, statistik, seperti itu. Presentasi dan rasio, pengukuran fakta dan data. Seperti contohnya, peneliti ingin mengukur sejauh mana kepuasan pengunjung, seperti itu. Terus ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Itu termasuk penelitian kuantitatif. Biasanya pengambilan data untuk penelitian kuantitatif ini melalui survei, eksperimen, seperti itu. Terus selanjutnya, hipotesis dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah sebuah pernyataan matematis tentang keadaan populasi yang ditinjau atau diteliti. Suatu pernyataan akan dinyatakan sebagai pernyataan matematis jika dan hanya jika pernyataan tersebut disajikan dengan memakai simbol-simbol matematika. Jadi seperti contoh, ada 100 kaum anak muda menggunakan gadget untuk melakukan jual beli. Kan ada 100-nya, ada simbol matematika 100. Lah, itu berarti termasuk hipotesis statistik. Lalu yang kedua, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian disebut juga dengan hipotesis substansi. Adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai relasi antara 2 variabel atau lebih sesuai teori. Hipotesis substansional ini tidak dapat diuji. Agar dapat diuji, harus terlebih dahulu diterjemahkan menjadi hipotesis statistik. Jadi hipotesis penelitian ini tidak bisa diuji, sedangkan hipotesis statistik ini bisa diuji. Karena tadi memakai pernyataan matematis keadaan populasi yang ditinjau itu tadi, ya kan. Lalu contoh dari hipotesis penelitian ini, banyak kaum anak muda menggunakan gadget untuk melakukan jual beli gitu. Jadi bedanya itu, kalau statistik itu memakai simbol-simbol matematika seperti tadi angka 100 itu. Lalu kalau hipotesis penelitian mengandung pernyataan mengenai relasi antara 2 variabel atau lebih. Selanjutnya, bentuk rumusan hipotesis. Bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan permasalahan penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Lanjut. Jadi rumusan hipotesis. Hipotesis deskriptif menurut Sugiono. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Jadi hipotesis deskriptif ini hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena atau untuk menjawab permasalahan tafsiran. Jadi seperti contoh, disiplin kerja PNS sangat tinggi. Sudah, cuma ada variabel tunggal atau variabel mandiri. Contoh lagi,
rata-rata mahasiswa STKIP nilai metodologi penelitiannya sangat tinggi. Seperti itu misal. Lalu yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Variabelnya sama tetapi populasinya atau sampelnya berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Jadi hipotesis komparatif ini hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data lainnya. Seperti contoh, ada perbedaan kemampuan bahasa asing lulusan SMA swasta dengan SMA negeri. Seperti contoh itu, kan ada perbedaan kemampuan. Berarti itu termasuk hipotesis komparatif. Lalu selanjutnya, jadi jika isinya itu ada perbandingan, jadi itu termasuk jenis hipotesis komparatif. Lalu selanjutnya, hipotesis asosiatif. Menurut Sugiono, hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis asosiatif ini hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Seperti contoh, ada hubungan antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. Seperti itu. Jadi ada hubungan jika hipotesis yang dirumuskan itu memberi jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan, itu berarti termasuk hipotesis asosiatif. Contoh lain, ada pengaruh, kan itu hubungan, pengaruh atau berhubungan ya kan, ada pengaruh antara tingkat suku bunga terhadap harga saham, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya, cara menyusun hipotesis. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun hipotesis ini ada yang pertama ini bentuk kalimat deklaratif positif. Jadi hipotesis itu disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Jadi istilah seperti seharusnya atau sebaiknya itu tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Jadi seperti seharusnya, sebaiknya itu tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Lalu yang kedua, bersifat operasional. Jadi variabel yang dinyatakan dalam hipotesis itu adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan dapat diukur. Lalu susunan menyatakan hubungan. Hipotesis itu menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Seperti itu. Lalu hipotesis dapat disusun dengan dua pendekatan. Yang pertama, secara deduktif. Penyusunan hipotesis itu secara deduktif itu ditarik dari teori, dari gambar ini ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proposisi-proposisi, sedangkan proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Nah, proposisi ini merupakan postulat-postulat yang daripadanya disusun hipotesis. Seperti itu. Lalu yang kedua, secara induktif. Penyusunan hipotesis secara induktif ini bertolak dari pengamatan empiris.
Sebagai contoh dari pengalaman kita di masa lampau, kita mengetahui bahwa kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya itu kebanyakan disebabkan oleh supir yang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bertolak dari pengalaman ini, kita menyusun hipotesis. Ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya kan diawali atas dasar terkaan atau konjektur peneliti. Nah, meskipun berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan pada sebuah acuan, yaitu teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Jadi untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Lalu yang kedua, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Selain menggunakan teori sebagai acuan, dalam merumuskan hipotesis ini dapat pula menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh nalar dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca indera. Jadi fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis ini dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama itu memperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua, fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli. Yang ketiga, fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstract reasoning atau penalaran abstrak. Selanjutnya, hipotesis dapat dirumuskan berdasarkan sumber lain, yaitu kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. Yang kedua, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Yang ketiga, analogi. Yang keempat, reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.